Dalam sebuah kisah yang diceritakan oleh Dr. Isa Daud dalam bukunya, Kemunculan Dajjal di Segitiga Bermuda, 2000. Dajjal dikatakan lahir sekitar 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa, dengan nama Musa Samiri. Musa Samiri lahir dalam keadaan yang unik dan penuh tanda-tanda luar biasa. Nama, Musa, sendiri berasal dari bahasa Mesir yang berarti, terapung. Sebuah rujukan pada masa kecilnya saat ia terselamatkan dari bencana tsunami di Samirah, Palestina. Bayi ini terapung di atas air, dan kisahnya menjadi cikal bakal legenda yang mendalam. Nama lengkapnya, Musa Samiri, berarti Musa dari negeri Samirah, dan ia dikenal sebagai seorang anak dari keluarga penyembah patung sapi, yang dalam Al-Quran disebut sebagai Ijlu, atau anak sapi. Dajjal dilahirkan dari perkawinan sedarah, sebuah kondisi yang membuatnya cacat dengan satu mata buta. Sejak kelahirannya, ia tidak menyusui, membuat ibunya mengalami penderitaan fisik hingga akhirnya meninggal 2 bulan kemudian. Tak lama setelah itu, bencana besar berupa gempa di dasar laut menimbulkan tsunami dahsyat yang meluluhlantakkan negeri Samirah. Hampir seluruh penduduk negeri itu meninggal, namun, dalam kehancuran tersebut, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyelamatkan bayi ini. Ia ditemukan terapung di atas laut dan dibawa ke sebuah gua di pulau terpencil. Di gua itu, Jibril membesarkannya dengan memberinya susu dari surga yang keluar dari jarinya. Di bawah asuhan Jibril, Musa Samiri tumbuh dengan pengetahuan dan kemampuan luar biasa. Salah satu kelebihannya adalah mengetahui bahwa setiap benda yang disentuh oleh Jibril dapat hidup. Pengetahuan inilah yang kelak ia gunakan untuk menyesatkan banyak umat manusia. Ketika menginjak remaja, Musa Samiri keluar dari persembunyiannya dengan cita-cita yang tidak biasa. Ia ingin menjadi Tuhan dan disembah oleh manusia. Dengan bakat luar biasa yang dimilikinya, ia mulai berguru kepada para ahli sihir dari berbagai tempat, termasuk Mesir dan Yaman, dan akhirnya menjadi master sihir yang tak tertandingi. Dalam perjalanannya, ia dikenal sebagai sosok yang penuh tipu daya, sering datang di setiap masa kenabian untuk menyesatkan umat manusia. Pada zaman Nabi Musa, ia menyesatkan Bani Israel dengan membuat patung sapi emas yang mampu mengeluarkan suara, membuat mereka berpaling dari Allah meski Nabi Musa dan Nabi Harun ada di antara mereka. Pada masa Nabi Isa, Dajjal kembali muncul. Namun, Nabi Isa berhasil mengusirnya. Meski begitu, setelah Nabi Isa wafat, ia menyesatkan banyak umat dengan menciptakan konsep Trinitas, menghilangkan tradisi hitan, menghalalkan babi dan riba, serta memperkenalkan banyak penyimpangan lainnya. Muridnya, Paulus, menjadi instrumen utama dalam menyebarkan ajarannya dan menciptakan cikal bakal Katolikisme. Di masa Rasulullah, Dajjal menyamar dengan nama Dihyatul Kalbi. Umar bin Khattab bahkan berniat membunuhnya, tetapi Rasulullah melarangnya. Selama masa hidupnya, ia terus menebarkan fitnah, membuat sekte-sekte sesat, dan menciptakan ribuan hadis palsu untuk melemahkan umat Islam pada zaman modern. Dajjal menggunakan teknologi dan ideologi untuk menyesatkan manusia secara masif. Setelah revolusi Prancis, ia mendorong ide humanisme yang menggantikan Tuhan dengan manusia. Melalui pemikir seperti Karl Marx, Sigmund Freud, dan Auguste Comte, ia menanamkan ateisme dan menyingkirkan nilai-nilai agama dari berbagai aspek kehidupan. Dajjal juga diduga memengaruhi kapitalisme global, dengan Amerika Serikat sebagai pusat operasinya. Simbol-simbol seperti Uncle Sam dianggap terkait dengan namanya. Samiri, yang disingkat menjadi Sam. Mata uang dolar Amerika bahkan disebut-sebut mengandung lambang-lambang Yahudi dan Dajjal. Meski demikian, kebangkitan umat Islam perlahan mulai terlihat. Masjid-masjid semakin dipenuhi jamaah, dan amalan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai diterapkan dengan semangat baru. Secara politik, kaum muslimin mempersiapkan kembalinya sistem khilafah alamin haji nubuah. Pada akhirnya, Dajjal akan muncul secara nyata di akhir zaman, memimpin pasukan besar dari kalangan Yahudi. Imam Mahdi bersama Nabi Isa akan menghadapi Dajjal di Palestina, dalam sebuah pertempuran yang menentukan. Ketika Dajjal mencoba melarikan diri, ia akan dibunuh oleh Nabi Isa di gerbang Lut, Palestina. Dengan kematiannya, sejarah fitnah terbesar
terbesar dalam sejarah umat manusia akan berakhir.